Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan luar biasa ya. Nah, pada hari ini pembelajaran pertama kita di kelas kimia adalah tentang atom. Nah, tentunya kalian sudah belajar tentang atom ketika SMP kan? Nah, di pertemuan sebelumnya saya bertanya ke kalian, tahu atom enggak? Rata-rata kalian menjawab atom adalah partikel terkecil. Lalu, bagaimana sih sejarah penemuan model-model atom ini sampai disebut sebagai partikel yang paling kecil? Yuk kita saksikan bersama-sama. Nah, sebelum belajar, kita harus tahu dulu fakta, prinsip, dan konsep dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, faktanya ada loh partikel-partikel penyusun atom berupa proton, neutron, dan elektron. Dan ini sudah dibuktikan keberadaannya. Nah, penemuan hal tersebut didasarkan pada prinsip nomor atom dan nomor massa. Kemudian, konsep yang harus kalian pahami adalah model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, dan yang terakhir adalah model atom mekanika kuantum. Nah, agenda kita pada hari ini yang utamanya adalah mempelajari sejarah perkembangan model atom. Dimulai dari model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, dan model atom mekanika kuantum. Nah, yang pertama, model atom Dalton. Sebenarnya Dalton mengambil inisiatif ide model ini dari perkataan Demokritus. Ya, jadi ketika Demokritus lagi jalan-jalan nih ceritanya, dia melihat pasir, kemudian dia bertanya kepada muridnya, ini kalau pasir kita belah-belah terus, apa yang akan terjadi? Nah, dijawablah, kalau kita belah terus ya sampai satu titik kita nggak akan bisa belah lagi tuh pasirnya, kata muridnya. Ya, John Dalton mengemukakan hipotesa tentang atom berdasarkan hukum kekekalan massa Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Gauss. Nah, kalian kan sudah belajar nih di semester. Oh ya, nanti kita akan belajar tentang hukum kekekalan massa dan perbandingan tetap ya. Jadi jangan takut. Nah, jadi Dalton ini mengemukakan hipotesanya. Nah, teori yang diusulkannya adalah atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, jadi dia sudah tidak bisa tuh dibagi-bagi lagi, ya. Nah, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Ya, jadi dia seperti bola bekel. Ya, bola pejal itu bola bekel. Jadi bola yang padat isinya gitu ya. Dia udah nggak bisa dipotong lagi, udah sampai di situ gitu ya. Nah, atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya air terdiri dari atom hidrogen dan atom oksigen. Ya, di mana hidrogennya 2, oksigennya 1. Nah, itu ya maksudnya ya. Nah, kan kita tahu kalau air itu H2O kan. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, ya. Nah, hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti bola atau bola tolak peluru ya. Ini adalah baru teori ya, baru hipotesa. Hipotesa itu adalah gagasan awal di mana pembuktiannya belum dapat ditentukan ya. Nah,
Karena baru awal, ya, ternyata setelah diteliti, atom Dalton ini tidak dapat menerangkan mengapa suatu larutan dapat menghantarkan listrik. Ya, eh, kan kita tahu tuh kalau banjir tuh pasti listrik dimatiin. Kenapa? Karena kalau dinyalain nanti dia bisa nyamber, gitu kan? Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin suatu bola pejal dapat menghantarkan listrik? Padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Berarti ada partikel lain yang dapat menyebabkan terjadinya daya hantar listrik, ya. Nah, jadi ini baru hipotesa si Dalton saja dan ternyata ada kelemahan, ya. Nah, jadi awal mulanya seperti itu orang percayanya, ya. Nah, kemudian karena atom Dalton tadi masih lemah teorinya, muncullah si Thomson, ya. Setelah ditemukannya elektron, ya. Nah, si Thomson ini memperbaiki teori dari Dalton setelah eksperimen yang dilakukan pada tabung sinar katoda. Hasil eksperimennya menyatakan ada partikel bermuatan negatif dalam atom yang disebut elektron. Jadi kayak gini nih, ya, setelah dia melakukan percobaan, oh ternyata ada elektron di dalam si bola pejal ini katanya. Ya, Thomson mengusulkan model atom seperti roti kismis atau onde-onde. Tahu kan onde-onde itu di apa? Kan ada biji-wijennya ya sekelilingnya tuh. Nah, kira-kira seperti itu tuh. Ada bola tapi ada elektronnya. Nah, suatu bola pejal yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel lain yang bermuatan positif sehingga atom dapat bersifat netral. Nah, tapi lagi-lagi karena ini baru teori ya, setelah dilakukan percobaan, Thomson ini juga lemah dalam mengemukakan teorinya. Kenapa? Karena dia tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom tersebut. Ini positifnya di mana? Negatifnya di mana? Nah, si Thomson ini tidak dapat menjelaskan hal tersebut. Jadi, nah ya, jadi masih kurang pas gitu teorinya. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian setelah si Thomson tadi mengemukakan teorinya, ada lagi model atom Rutherford. Ya, nah ini seperti susunan tata surya ya, seperti susunan tata surya nih. Tuh, jadi kalau ibaratnya ini ada matahari, ini planet-planet yang mengelilingi matahari, gitu ya. Nah, eksperimen yang dilakukan Rutherford adalah penembakan lempeng tipis dengan partikel alfa. Nah, ternyata partikel itu ada yang diteruskan, dibelokkan, atau dipantulkan. Berarti di dalam partikel tersebut terdapat susunan partikel bermuatan positif dan negatif. Kok bisa? Karena partikel alfa itu partikel yang positif, ya. Nah, jadi kalau ada yang terus, ya, belok atau dipantulkan, berarti kan positif ketemu positif dipantulkan, gitu ya. Nah, hipotesa dari Rutherford adalah atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Nah, inti atom terdiri dari muatan positif dan massa atom terpusat pada inti atom. Nah, jadi di inti atom ini nih muatannya positif nih, ya. Nah, yang ini adalah elektron-elektron yang mengelilingi inti atom, gitu ya. Nah, lagi-lagi tapi nih karena percobaan itu kan terus berlangsung ya. Nah, kelemahan dari Rutherford itu adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengelilingi inti ini disertai dengan pemancaran energi, sehingga lama-lama energi elektron akan berkurang dan lintasannya akan mendekat ke inti dan jatuh ke dalam inti. Nah, eh nih, ketika dia mengelilingi inti ternyata dia menghasilkan energi ya. Nah, kebayang nggak kalau terus dipakai kan lama-lama energinya habis. Kalau habis berarti nanti jatuh ke inti. Negatif ketemu positif
apa yang terjadi? Habis dong, ya kan? Nah, tapi kenyataannya elektron ini tidak jatuh ke dalam inti. Nah, ada apa ya? Nah, inilah yang membuat si Rutherford ini lemah dalam menjelaskan teorinya. Nah, kalau kamu nggak percaya, kamu boleh coba ini di rumah, ya. Ambil satu talinya ikatkan sepotong kayu, ya, kecil aja. Sedangkan ujung lainnya pegang puter terus. Nah, lama-lama putarannya ini akan makin pelan dan mengenai kepala Anda, ya, karena putarannya lemah dan kamu pegel megang talinya lama-lama, ya enggak? Nah, oke. Nah, di sini Rutherford sudah mengenalkan yang namanya lintasan elektron. Jadi ini kan elektron nih berputar mengelilingi inti atom di lintasannya, ya, yang nanti kita sebut dengan kulit. Oke. Nah, ingat-ingat ya, ini namanya kulit. Ya, lintasan elektron berputar. Ini gambar dari model atom Rutherford. Oke, next kita lanjut lagi. Kalau Rutherford masih lemah, berarti ada teori selanjutnya. Nah, model atom Bohr, ya. Kelemahan dari Rutherford ini diperbaiki oleh Niels Bohr dengan percobaannya menganalisa spektrum warna dari atom hidrogen yang berbentuk garis. Hipotesis Bohr adalah atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Yang tadi ya, kulit tadi. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron tidak akan berkurang. Jika berpindah lintasan ke lintasan yang lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, maka akan memancarkan energi. Nah, jadi tadi kan inti atom nih, ya, ada muatan positifnya, ya kan? Nah, kemudian dikelilingi oleh elektron yang ada lintasan-lintasannya. Nah, kalau si elektron ini pindah ke kulit yang lebih besar, dia akan menyerap energi. Tapi kalau dia pindah ke kulit yang lebih kecil, dia akan melepaskan energi. Nah, sehingga energi yang dipakai elektron untuk mengelilingi inti itu tidak akan pernah habis karena dia bisa pindah-pindah, bisa nyerap, bisa melepas energi. Nah, jadi dijawab ya dengan baik oleh si Bohr dan diperbaiki. Nah, kalau yang ini lebih mirip tata surya kita ya, sistem tata surya kita. Nah, kelebihan atom Bohr adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Ya, jadi kulitnya ada banyak. Kalau tadi si Rutherford kan masih belum jelas kulitnya ada berapa ya. Nah, tapi kalau di Bohr itu dijelaskan kulitnya tidak hanya ada satu. Tapi lagi-lagi sayang banget deh. Model atom Bohr ini masih kurang. Masih ada lemahnya, ya. Nah, si Bohr kayak teman akrab aja ya, tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak, ya. Jadi dia cuma bisa menjelaskan spektrum atau warna dari elektron atom hidrogen. Kalau yang lain dia nggak bisa, ya. Nah, sehingga diperlukan model atom yang lebih sempurna dari si atom Bohr. Jadi masih kurang ya, karena unsur kan bukan cuma hidrogen, ada banyak ya. Nah, ada hampir 100 unsur, 100 lebih malah yang ada yang sudah ditemukan di bumi ini. Oke, lanjut next. Nah, ini adalah model atom yang terakhir. Maksudnya terakhir ini belum sempurna sekali, tetapi ini adalah model atom yang terbaru ya. Nah, karena masih model jadi belum jadi hukum, jadi belum jelas karena ini masih bisa ditemukan kelemahan-kelemahannya dan masih harus dicari konsep sempurnanya ya, yang disebut dengan model atom mekanika kuantum. Ini ditemukan tahun 1930 ya oleh Schrödinger, Chadwick
Fermi, dan Einstein. Jadi zaman-zaman Perang Dunia ke-1 ke-2 kali ya. Nah, ini ditemukannya model atom mekanika kuantum. Nah, model atom modern, kita sebutnya model atom modern saja ya, menjelaskan posisi elektron dalam atom sebagai suatu probabilitas. Probabilitas ini kemungkinan ya, yang memiliki arti bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Nah, kalau tadi konsep Bohr itu kan elektron pasti ditemukan di kulit kedua atau di kulit ketiga. Ternyata di modern ya nggak tahu dia ada di mana, di kulit 1, kulit 2 nggak tahu, pokoknya ada aja. Dia mengelilingi si inti atom. Nah, konsep Bohr tentang tingkat energi mendasari perkembangan teori atom mekanika kuantum. Elektron terletak pada orbital-orbital. Jadi bahasa baru nih ya, orbital. Orbital merupakan suatu ruang di mana kebolehjadian ditemukannya elektron. Nah, jadi mana sih yang disebut orbital? Nah, ini nih. Nih orbital-orbital nih. Ya, orbital adalah tempat di mana boleh jadi ada elektron, boleh jadi tidak ada elektron. Ya, kita nggak tahu letak pastinya elektron itu ada di mana, kita nggak tahu. Pokoknya kita tahunya elektron itu mengelilingi inti. Nah, ada ciri-ciri dari model atom mekanika kuantum atau model atom modern ini ya. Atau disebut juga biasa disebut mekanika gelombang ya, sama saja. Gerakan elektron memiliki sifat gelombang ya, sehingga lintasan atau orbitnya tidak stasioner. Stasioner itu artinya tetap ya. Sehingga lintasannya tidak tetap seperti model Bohr, tetapi mengikuti penyelesaian kuadrat fungsi gelombang yang disebut dengan orbital. Ya, atau bentuk 3 dimensi dari kebolehjadian paling besar ditemukannya elektron dalam keadaan tertentu dalam suatu atom. Bentuk dan ukuran orbital bergantung pada harga dari ketiga bilangan kuantumnya. Nah, nanti kita belajar ya apa itu bilangan kuantum. Jangan takut, dan itu mudah sekali loh. Elektron yang menempati orbital dinyatakan dalam bilangan kuantum tersebut. Yang ketiga, posisi elektron sejauh 0,529 Armstrong dari inti hidrogen menurut Bohr bukannya sesuatu yang pasti, tapi boleh jadi merupakan peluang terbesar ditemukannya elektron. Ya, jadi nggak jelas juga elektron itu ada di mana. Ya. Sehingga kadang-kadang model atom Bohr ini orbital itu disebut dengan awan-awan elektron. Jadi ingat Sherlock Holmes ya, saya ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita belajar tentang partikel dasar penyusun atom. Ya, tadi kita sudah tahu bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, perkembangan model atom yang tadi ini didasari oleh hasil eksperimen ya. Jadi dari mulai awal itu kan nggak ada elektron, nggak ada proton, nggak ada neutron ya. Tahu-tahu terakhirnya ada elektron, ada proton, ada neutron. Nah, jadi atom itu terdiri dari inti atom yang isinya ada proton yang bermuatan positif, di sini +1 ya, dan neutron yang tidak bermuatan. Jadi nilainya adalah 0. Nah, proton ini ditemukan oleh Goldstein, sedangkan neutron ditemukan oleh Chadwick ya. Nah, kemudian tadi elektron ya, di awal kita sudah sebutkan ditemukan oleh Thomson yang memiliki nilai negatif. Oke. Nah, di sini ada masanya ya. Ada masanya dalam satuan gram dan ada muatannya, nilai muatannya berapa. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana tadi elektron ditemukan oleh Thomson ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih penemuan elektron ini. Jadi pakai percobaan, hebat ya orang zaman dulu, percobaannya banyak.
Nah, di sini pernahkah kalian melihat televisi yang bentuknya tabung? Kalau zaman kalian kayaknya udah nggak ada ya televisi tabung tuh udah pada langsing-langsing. Nah, jadi kalau televisi tabung itu kalau kalian cari di Google itu kan di belakangnya itu gendut ya. Nah, nah, tabung televisi merupakan tabung sinar katoda. Nah, jadi sama tuh ya. Nah, percobaan tabung sinar katoda pertama kali dilakukan oleh William Crookes. Hasil eksperimennya adalah ditemukan seberkas sinar yang muncul dari arah katoda menuju ke arah anoda yang disebut dengan sinar katoda. Oke, katoda itu adalah kutub positif ya, anoda itu kutub negatif. Jadi ada sinar yang dari kutub positif, makanya disebut dengan sinar katoda. Nah, kemudian George Johnson Stoney tahun 1891 memberikan nama sinar katoda tersebut sebagai elektron. Nah, tapi sayangnya Stoney tidak dapat menjelaskan pengertian atom dalam suatu unsur yang memiliki sifat yang sama. Sedangkan unsur yang berbeda akan memiliki sifat berbeda, padahal keduanya sama-sama punya elektron. Sayang banget ya, harusnya bisa melanjutkan penemuan si Dalton. Nah, kemudian Becquerel ini menentukan sinar yang dipancarkan dari unsur-unsur radioaktif yang sifatnya mirip dengan elektron. Nah, terakhir dilanjutkan lagi sama Thomson, ya. Nah, dia memberikan pengaruh medan listrik dan medan magnet dalam tabung sinar katoda. Jadi tabung sinar katoda itu kayak gini nih. Nah, ini ada sinar katoda ya, dipancarkan. Nah, di sini ada katodanya, terus ada anodanya, ya. Ini ada layar yang dapat berpendar, yang nyala-nyala gitu di gelap gitu ya. Terus ada lempeng yang bermuatan listrik, yang terakhir dia kasih magnet. Nah, di sini ya. Nah, hasil percobaannya membuktikan bahwa adanya partikel bermuatan negatif dalam suatu atom karena sinar tersebut tidak dapat dibelokkan ke kutub positif dan ke listrik. Jadi ya kalau dia nggak bisa belok ke positif gitu ya, kan elektron muatannya negatif. Nah, besarnya dalam elektron ditemukan oleh Millikan melalui percobaan tetes minyak Millikan seperti gambar di bawah ini ya. Nah, bagaimana caranya? Minyak disemprotkan ke dalam tabung yang bermuatan listrik akibat gaya tarik gravitasi. Nah, ini akan mengendapkan tetesan minyak yang turun. Bila tetesan minyak diberi muatan negatif, maka akan tertarik ke kutub positif. Nah, hasil percobaan Millikan dan Thomson memperoleh bahwa muatan elektron itu 1, massa elektron itu 0, sehingga elektron dilambangkan dengan E-1, E pangkat min 1 gitu ya. Nah, ini tentang penemuan elektron. Nah, lanjut lagi. Jadi elektron dulu ditemukan ya, baru kemudian penemuan proton ya oleh si Eugene Goldstein. Nah, jika massa elektron oksigen, jika massa elektron adalah 0, berarti partikel tidak mempunyai massa. Padahal partikel materi mempunyai massa yang dapat diukur. Begitu juga bahwa kenyataan bahwa atom itu netral. Ya. Nah, Goldstein melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki sinar katoda ya tadi ya, yang diberi lubang-lubang dan diberi muatan listrik. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini katoda, ini anoda, dan ini diberi listrik dengan tekanan tinggi ya. Nah, ternyata pada saat terbentuk elektron yang menuju anoda, terbentuk juga sinar positif menuju arah yang berlawanan. Nah, setelah berbagai gas dicoba dalam tabung ini, ternyata gas hidrogenlah yang menghasilkan sinar muatan positif paling kecil, baik massa maupun muatannya. Sehingga partikel ini disebut dengan proton. Ya, jadi massa proton itu 1 SMA. SMA itu satuan massa atom. Dan muatan proton adalah positif 1. Nah, kita lanjut ke penemuan inti atom. Ya. Nah, setelah penemuan proton dan elektron,
Rutherford melakukan penelitian penembakan lempeng tipis emas ya. Jadi di sini ada lempeng tipis emas ya. Nah, jika atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan seharusnya tidak dapat diteruskan atau menembus lempeng, sehingga muncullah inti atom. Jadi ini ada zat radioaktif gitu ya, menembakkan sinarnya ya berupa sinar alfa ke lempeng emas. Ternyata ada eh, apa? Ada sinar yang tembus gitu ya. Nah, jadi ada yang belok, ada yang tembus, ya. Nah, ada yang balik lagi gitu ya. Nah, kemudian Rutherford dibantu oleh Geiger dan Ernest Marsden menemukan konsep inti atom yang didukung oleh Ronsen. Nah, ini salah satu penemu sinar Ronsen ya. Dan penemuan zat radioaktif. Nah, di zaman ini banyak sekali zat-zat radioaktif yang ditemukan ya. Nah, hasil percobaan ini membuat Rutherford menyatakan hipotesanya bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, sebagai penyeimbangnya, karena atom tadi sifatnya netral, ada satu bagian yang disebut sebagai neutron nanti ya. Nah, jadi ada partikel lain dalam inti atom yang disebut sebagai neutron. Next, lanjut. Nah, prediksi dari Rutherford ini memacu Bothe dan Becker melakukan eksperimen penembakan inti partikel alfa pada inti atom berilium. Ternyata dihasilkan radiasi partikel yang berdaya tembus tinggi. Eksperimennya lanjut lagi oleh Chadwick. Ternyata partikel yang menimbulkan radiasi daya tembus tinggi itu bersifat netral dan tidak bermuatan, dan masanya hampir sama dengan proton. Nah, partikel inilah yang kita sebut dengan neutron, lambangnya itu N. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Nah, minggu ini lebih banyak ke cerita ya. Nah, materi kita sampai ke perkembangan model atom dan penemuan inti atom dan elektron. Untuk tugasnya, nanti kalian bisa mengerjakan beberapa soal di portal di GUS. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menghadiri kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.